Gubernur Deddy Mulyadi turun langsung ke desa. Kepala desa diduga korupsi 500 ton beras bansos. Warga marah, kantor desa didatangi, dan keputusan tegas pun diambil. Assalamualaikum, teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Sebelum lanjut, saya sarankan tuliskan selawat di kolom komentar, semoga kelak sholawat itu menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Sudah hampir 3 bulan lamanya warga desa Cisarua menunggu bantuan beras yang dijanjikan pemerintah. Di rumah-rumah reot yang berdiri di tepi sawah, suara perut keroncongan lebih sering terdengar daripada suara tawa anak-anak. Pagi itu, seorang ibu tua bernama Makijah terjatuh di depan posyandu karena kelaparan. Warga berlarian membantunya, tapi tak ada yang bisa diberikan selain segelas air putih. Katanya beras bansos sudah dikirim dari provinsi, lirih Pak Ujang, ketua RT yang wajahnya tampak penuh beban. Tapi entah kemana perginya. Beberapa warga mencurigai adanya penyelewengan, namun mereka takut bicara. Kepala desa terlalu berkuasa, dan siapapun yang mengusik biasanya menghilang dari pertemuan warga. Sore harinya, seorang pemuda merekam kondisi dapur Makijah yang hanya berisi garam dan setengah gayung beras. Video itu ia unggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu viral. Netizen geram, komentar membanjiri. Dan di tengah keramaian notifikasi itu, satu nama, Dayam Dio, menonton dengan wajah murka. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Di tengah malam yang sepi, Kang Deddy duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia menatap layar ponsel yang memutar ulang video Makijah yang pingsan karena kelaparan. Sorot matanya tajam, tapi bibirnya terkatup rapat. Tak butuh banyak kata. Besok pagi, ia memutuskan untuk turun langsung ke desa Cisarua, tanpa pengawalan, tanpa pemberitahuan. Ia hanya membawa satu staf kepercayaannya dan sebuah kamera kecil tersembunyi di saku bajunya. Sesampainya di desa, ia menyamar sebagai warga biasa, mengenakan topi lusuh dan jaket sederhana. Ia berjalan dari rumah ke rumah, menyapa warga, bertanya dengan bahasa Sunda halus yang membuat orang merasa dekat. Warga menyambut ramah, tapi saat ditanya soal bansos, mereka menunduk. "Tah acan, ayah Kang," jawab seorang bapak pelan. "Di kantor desa katanya sudah dibagikan, tapi kami tak pernah dapat." Kang Deddy mencatat dalam diam. Beberapa warga mulai curiga, namun mereka tak mengira bahwa yang berdiri di depan mereka adalah gubernur sendiri. Sore hari, Kang Deddy duduk di warung kopi tua, memperhatikan lalu lalang truk dari arah kantor desa. Ia mencium ada yang tak beres, truk-truk kosong datang dan pergi dalam waktu singkat. "Mereka tidak tahu kalau saya sudah datang," gumamnya pelan. Tatapannya mengarah ke bangunan belakang kantor desa yang tampak seperti gudang tua. Dan saat itu juga, tekadnya bulat, besok, gudang itu akan dibuka, dan wajah-wajah yang selama ini menindas rakyat akan segera terlihat jelas. Pagi menjelang siang, udara di desa Cisarua masih lembab setelah semalaman hujan. Kang Deddy berdiri tak jauh dari kantor desa. Matanya menatap satu bangunan tua di belakang kantor. Sebuah gudang reot dengan pintu besi yang tampak jarang dibuka. Ia melangkah mendekat. Di tangannya sudah tergenggam surat izin dari provinsi untuk melakukan pemeriksaan dadakan. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Warga yang melihat mulai berbisik. Beberapa mengikuti dari jauh. Pak Kades Sugih muncul dengan tergesa, wajahnya tegang, napasnya tak beraturan. "Pak Gubernur, kenapa tidak memberi kabar dulu?" ujarnya sambil tertawa kaku. Kang Deddy tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menunjuk gudang. "Saya mau lihat isi gudang itu." Pak Kades panik. Itu gudang kosong, hanya menyimpan barang-barang lama. Tapi Kang Deddy bersikeras. Dengan didampingi beberapa saksi warga, pintu gudang dibuka paksa. Bau menyengat langsung menyambar. Tumpukan karung-karung beras terlihat berjejer. Sebagian besar sudah ditumpuk ulang dalam kemasan polos, tanpa label bantuan. Kang Deddy mendekat. Ia membaca dengan teliti,
salah satu karung, di bawah permukaan karung baru, masih terlihat sisa stiker kecil bertuliskan, beras bantuan Provinsi Jawa Barat untuk warga tidak mampu. Warga yang menyaksikan mulai bergemuruh. Beberapa menangis, ada yang memaki pelan. Pak Kades hanya berdiri diam, wajahnya pucat, tangan gemetar. Kang Dedi menatapnya dalam-dalam. Jangan sekali-kali main-main dengan perut rakyat. Dan di saat itu, semua orang tahu, badai sedang dimulai. Desa Cisarua berubah sejak pagi itu. Isu tentang penimbunan beras bansos menyebar cepat seperti api di ladang kering. Warga yang dulu diam kini mulai berani bersuara. Di balai desa, puluhan orang berkumpul. Mereka membawa fotokopi KTP, surat undangan penerima bantuan, dan bahkan beberapa bukti foto dari isi gudang yang mereka ambil secara diam-diam. Ini bukan cuma soal beras, teriak Pak Amin, seorang petani tua. Ini soal harga diri rakyat kecil yang selama ini dianggap tidak tahu apa-apa. Pak Kades Sugih mencoba meredam. Ia berdiri di mimbar kecil, wajahnya kusut, suara seraknya bergetar. Saya cuma menjalankan amanah. Kalau ada kekeliruan, mari kita bicarakan baik-baik. Tapi warga sudah tidak percaya. Kang Dedi berdiri di antara mereka, tidak ikut bicara. Ia hanya mencatat dan mendengarkan semua aduan. Tatapannya tajam, menelusuri wajah Pak Kades. Tiba-tiba, seorang ibu maju. Saya janda miskin, Pak. Anak saya sakit, dan saya tak punya apa-apa. Tapi nama saya ada di daftar penerima. Kemana beras saya? Teriakan itu seperti cambuk. Beberapa warga mulai menangis. Yang lain mengepalkan tangan. Kang Dedi akhirnya angkat bicara, suaranya pelan tapi tegas. Kita akan tuntaskan ini dengan hukum. Tapi hari ini, saya pastikan satu hal, beras itu akan dibagikan kembali, satu persatu sesuai haknya. Sorak-sorai dan tepuk tangan warga memenuhi balai desa. Sementara Pak Kades berdiri membatu, matanya merah, napasnya pendek. Ia tahu, hari-hari kekuasaannya tinggal menghitung waktu. Pagi itu, halaman balai desa penuh. Warga datang dari pelosok kampung. Sebagian masih membawa anak, sebagian lagi berdiri berpanas-panasan, tapi tak satu pun mengeluh. Karena hari itu, keadilan mulai ditegakkan. Kang Dedi berdiri di tengah kerumunan, tetap memakai kemeja putih dan udeng khas Sunda. Di belakangnya, karung-karung beras yang sempat ditimbun kini tersusun rapi. Setiap karung sudah diberi label kembali, beras bantuan resmi untuk rakyat Jawa Barat. Petugas dari provinsi dan relawan membantu proses pembagian. Satu persatu warga dipanggil berdasarkan daftar yang telah diverifikasi. Ibu-ibu tua menangis saat menerima bantuan yang semestinya mereka dapat sejak lama. Kang Dedi tidak hanya membagikan beras. Ia mencatat nama-nama yang selama ini tidak tercatat, mendengar langsung keluhan warga, bahkan ikut mengangkat karung ke motor warga yang sudah tua. Pemerintah itu bukan cuma duduk di kantor, ucapnya lirih saat membantu seorang ibu. Pemerintah harus tahu bagaimana rakyatnya hidup. Di kejauhan, Pak Kades Sugih duduk di teras kantor desa. Ia tidak diizinkan ikut campur. Wajahnya sayu. Ia tahu, semua mata kini memandangnya sebagai pengkhianat. Dan hari itu, warga menyaksikan sesuatu yang langka, seorang gubernur yang benar-benar hadir. Bukan hanya datang untuk pencitraan, tapi untuk menebus kepercayaan yang pernah hilang. Desa Cisarua tak lagi sama. Ada harapan yang tumbuh. Dan juga janji bahwa kezaliman tak akan dibiarkan berdiri terlalu lama. 3 hari setelah pembagian beras, suasana desa Cisarua mulai tenang. Namun di balik ketenangan itu, tim investigasi yang dibawa Kang Dedi mulai bergerak lebih dalam. Apa yang awalnya dianggap sebagai kasus tunggal penimbunan 500 ton beras bansos oleh Pak Kades Sugih, ternyata hanyalah permukaan dari jaringan korupsi yang lebih besar. Kang Dedi duduk di ruang rapat sementara yang dipasang di balai desa. Di hadapannya ada tumpukan berkas, dokumen keuangan desa, laporan distribusi bantuan, dan transkrip hasil wawancara tim dengan perangkat desa lain. Wajahnya tegas,
fokus, dengan sorot mata tajam yang tak main-main. Ada aliran dana yang enggak masuk akal, ujar salah satu penyidik dari Inspektorat Provinsi. Beberapa proyek fiktif, honor-honor siluman, dan pembelian logistik yang nilainya dinaikkan 3 kali lipat. Kang Dedi mengangguk. Ia sudah menduga, Pak Kades Sugih tidak bermain sendirian. Nama-nama mulai muncul, bendahara desa, kepala dusun, bahkan oknum dari kecamatan. Sementara itu, kamera media lokal sudah mulai berdatangan. Warga juga mulai berbisik-bisik. Ada ketakutan, tapi juga harapan. Mereka tahu, jika gubernur sendiri turun tangan, ini bukan sekadar drama politik. Ini urusan menuntaskan kebusukan yang sudah lama dibiarkan tumbuh. Pak Kades Sugih yang kini hanya bisa melihat dari balik jendela rumahnya mulai cemas. Ia tahu waktunya semakin habis. Keheningan malam desa pun tak bisa menenangkan hatinya. Karena malam itu, langkah-langkah keadilan semakin dekat ke pintu rumahnya. Pagi yang tenang di desa Cisarua mendadak tegang saat seorang perangkat desa, Pak Roni, kepala keuangan, mendatangi posko investigasi dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ia menunduk di hadapan Kang Dedi Mulyadi yang duduk di kursi kayu sederhana. Udeng putihnya tampak berkilau terkena sinar matahari pagi. Warga sekitar mulai berkerumun, pelan, menahan napas. Pak Gubernur, saya minta maaf, ujar Pak Roni lirih. Saya siap bicara semuanya. Kang Dedi menatapnya lama, kemudian memberi isyarat agar Roni duduk. Dalam suara terbata-bata, Roni mengaku bahwa ia selama ini diperintah langsung oleh Pak Kades Sugih untuk memanipulasi laporan penggunaan dana bansos. Tidak hanya itu, ia juga menyerahkan bukti transfer dana ke rekening pribadi Kades yang disamarkan atas nama orang lain. Suasana langsung mencekam. Beberapa warga yang mendengar mulai bergumam kesal. Ada yang menghela napas panjang, ada pula yang menangis, merasa dikhianati oleh pemimpin yang selama ini mereka percaya. Namun pengakuan Roni tidak berhenti sampai di situ. Ia juga menyebut satu nama mengejutkan, kepala kecamatan. Ternyata permainan ini tidak hanya di tingkat desa. Kang Dedi berdiri perlahan. Wajahnya masih tenang, tapi tatapannya berubah dingin. Kita akan bersihkan sampai ke akar, ucapnya mantap. Pagi itu, langit di atas desa Cisarua masih cerah. Tapi semua tahu, badai kebenaran sudah mulai menyapu satu persatu para pengkhianat rakyat. Desa Cisarua gempar kembali setelah pengakuan mengejutkan dari Pak Roni. Tim investigasi yang dipimpin Kang Dedi Mulyadi langsung bergerak menuju kantor kecamatan. Di sana, dokumen-dokumen penting diamankan, dan beberapa staf kecamatan diperiksa intensif. Kepala kecamatan, Pak Burhan, seorang pria berwibawa berusia 50-an, awalnya bersikap tenang saat didatangi. Ia mengenakan seragam ASN lengkap, berdiri di depan kantornya dengan senyum tipis dan sikap formal. Namun tatapan Kang Dedi yang tajam membuat suasana berubah hening. Semua tahu, ini bukan kunjungan biasa. Pak Burhan, kami menemukan data bahwa aliran dana dari desa tidak berhenti di sana. Ada pencairan yang tak jelas ke rekening pihak-pihak yang terhubung dengan saudara, ujar Kang Dedi dengan suara datar namun penuh tekanan. Pak Burhan sempat berkelit, berdalih tak tahu-menahu. Tapi salah satu tim auditor langsung membuka dokumen hasil penelusuran, tanda tangan elektronik, dokumen transfer, hingga bukti pembelian aset pribadi yang tak sesuai dengan penghasilan seorang ASN. Mata warga yang ikut menyaksikan dari kejauhan tampak membelalak. Mereka tidak menyangka bahwa yang selama ini terlihat bersih dan formal, ternyata menjadi bagian dari permainan kotor ini. Di tengah sorotan kamera media lokal, Kang Dedi menyampaikan pernyataan singkat namun tegas. Kita tidak akan berhenti hanya di satu titik. Siapapun yang bermain dengan hak rakyat, meskipun berjubah jabatan, akan kita bongkar. Jawa Barat tidak butuh pemimpin palsu. Sementara itu, Pak Kades Sugih di rumahnya hanya bisa terduduk lemas. Ia sadar, semakin hari, semakin banyak sekutunya yang tumbang. Dan keadilan yang selama ini ia remehkan, kini bergerak seperti air bah,
menghantam semua yang menghalangi. Pasca terbongkarnya keterlibatan kepala kecamatan, suasana desa Cisarua berubah drastis. Jika sebelumnya warga lebih banyak diam, kali ini mereka mulai bangkit. Puluhan warga dari berbagai dusun berkumpul di balai desa, membawa spanduk bertuliskan, "Beras bukan untuk dimakan pejabat dan kami ingin pemimpin yang amanah." Kang Dedi Mulyadi berdiri di tengah kerumunan. Udeng putihnya tetap tegak di kepala, menatap satu persatu wajah warga yang kini mulai berani bersuara. Seorang ibu bernama Bu Enah maju ke depan dengan mata berkaca-kaca. "Pak Gubernur, kami ini rakyat kecil. Anak-anak kami lapar. Kami cuma minta hak kami dikembalikan," ucapnya lirih. Suasana menjadi haru. Beberapa warga ikut menangis. Kang Dedi langsung merespons. Ia meminta tim provinsi membentuk posko pengaduan dan layanan darurat. Dalam waktu singkat, gudang desa yang sebelumnya penuh beras oplosan dan dokumen kotor, kini disulap menjadi dapur umum dan tempat distribusi bantuan yang bersih dan transparan. Di sisi lain, Pak Kades Sugih yang melihat dari balik jendela rumahnya hanya bisa menunduk dalam diam. Tak ada lagi yang datang menyembah atau memberi hormat padanya. Bahkan tetangga yang dulu dekat kini hanya lewat dengan pandangan dingin. Kang Dedi tidak hanya membersihkan sistem birokrasi. Ia juga membangkitkan kesadaran rakyat bahwa mereka punya suara. Dan saat rakyat bergerak bersama, siapapun yang korup, tak peduli seberapa tinggi jabatannya, pasti akan tumbang. Hari itu, Desa Cisarua tidak hanya mencatat pengungkapan kasus korupsi, tapi juga awal dari perubahan budaya. Dari takut menjadi berani, dari diam menjadi lantang. Pagi itu, langit Cisarua tampak cerah. Namun suasana di kantor desa justru tegang. Mobil kejaksaan dan kepolisian tiba bersamaan. Di dalam rumahnya, Pak Kades Sugih duduk dengan tangan gemetar. Ia tahu, waktunya telah tiba. Kang Dedi Mulyadi, dengan pakaian khasnya, udeng putih, kemeja putih berlambang gubernur, dan celana putih polos, sudah menunggu di halaman balai desa. Warga berkumpul, menyaksikan saat Pak Sugih digiring keluar rumah. Tak ada cacian atau maki, hanya keheningan dan tatapan kosong dari mereka yang dulu menghormatinya. Sebelum dibawa masuk ke mobil tahanan, Pak Sugih sempat menoleh ke arah Kang Dedi. Matanya berkaca-kaca. "Maafkan saya, Kang. Saya hilaf." Kang Dedi mengangguk singkat, tenang tapi tegas. "Bukan saya yang harus memaafkan, Pak. Tapi rakyat yang selama ini Bapak abaikan." Tangis pecah, bukan hanya dari keluarga Pak Sugih, tapi juga dari warga yang masih sulit percaya, seorang pemimpin desanya bisa sejatuh itu. Beberapa hari kemudian, kantor desa mulai dibenahi. Kang Dedi menunjuk pelaksana tugas sementara dari kalangan warga yang bersih dan dipercaya. Posko layanan bantuan tetap berjalan. Anak-anak desa kembali tersenyum menerima jatah beras mereka tanpa harus merasa takut atau diintimidasi. Di akhir kunjungannya, Kang Dedi berdiri di tengah lapangan desa. Ia menatap langit, lalu ke arah warga yang mengelilinginya. Ini bukan akhir. Ini awal dari cara baru. Rakyat harus diajak bicara, bukan dipermainkan. Dan pemimpin harus jadi pelayan, bukan penguasa. Warga bersorak. Tepuk tangan bergemuruh. Hari itu, Cisarua memulai langkah barunya, bukan lagi sebagai desa yang dikenal karena korupsi bansos, tapi desa yang bangkit karena keberanian dan kejujuran. Dan Kang Dedi tetap melangkah ke desa berikutnya, membawa satu pesan, keadilan tak boleh berhenti di satu tempat.